di channelnya Mbak Eliana Supran binti Suneo pada hari Kamis 31 Juli 2025 teman-teman. Bertepatan dengan apa ini ya, Kamis pagi mungkin ya, mungkin jadi video di akhir bulan ya, di akhir bulan Juli kita, karena sudah mau ganti bulan. Kondisi di sini WR mengambil video dengan background kebun belakang lagi. Kita nggak akan melakukan sebuah ini ya, sebuah kurve atau bersih-bersih enggak, karena mungkin ya terbilang udah masuk musim kemarau sih, ya sudah kemarau teman. Cuma sesuai dugaan WR kemarin ya, di sebelah sisi Tanggul Selatan ini. Nah, sewu ya, kita ke sana. Barangkali teman-teman juga bisa menyaksikan sendiri kalau ada sedikit ini kenaikan volume air ya. Nah itu kondisi airnya juga agak tinggi teman-teman, kita nggak tahu, mungkin juga bisa dianggap di wilayah sisi selatan sana kemarin itu mungkin ada hujannya nggak rata sehingga kondisi air itu tiba-tiba naik sendiri, terjadi pasang ya. Bisa juga mungkin karena sawah di sana mungkin butuh pasokan air, jadi dibendung. Ada semacam ini juga, kenaikan debit air, sehingga air itu mau nggak mau harus dibuang ke sisi sini, dibuka gitu ya, biasanya bendungannya dibuka agar nggak terlalu banyak volume yang masuk ke sawah pemukiman warga di sisi selatan sana. Kan kalau nggak salah masih masuk kawasan kediaman Bulura ya, yang notabene juga masih banyak sawah di sana. Kita juga spill kondisi cabai kita teman-teman ya, ya lumayan tinggi di sisi sebelah sini, semoga terlihat. Itu ada 2 biji itu ya, itu 2, 3 mungkin ya, dengan jarak tanam yang sebenarnya agak terlalu rapat itu, yang itu udah 3 temen ya, 1 2 3. Dari setiap jarak yang kita tanamkan seharusnya memang ya benar sih ya 40 atau 50 cm. Berhubung kita langsung tanam bertitiknya itu dua kecambah ya, 2 tauge gitu. Jadinya ketika sama-sama tumbuh, nah itu kelihatan. Kalau jenisnya juga nggak tahu ini jenis cabai apa teman-teman. Di sini ada lagi yang tumbuh lah. Kita itu aja yang sebelah sini dulu aja. Jadi kita tahu ya kondisi cabai kalau kita tanam menggunakan cara yang mungkin agak modern. Dari ruas pertumbuhan batangnya kan bisa dibilang ini apa ya, mungkin bisa sangat subur dan sehat teman-teman ke depannya. Dari bentuk batangnya ya, nah, terus kelopak daunnya ini juga lebar. Kita juga belum tahu ini jenis cabai apa yang cabai rawit yang bentuk ininya juga memanjang dan runcing itu, atau yang agak pendek-pendek itu, yang agak kuntet. Wah, cuma membawa ini ember, kita ngambil air dari situ aja ya teman-teman. Sekalian kita guyur semua ya tanaman-tanaman itu, kita basahi sampai kelomoh ya. Ini tanggul ini kita basahin betul sampai bener-bener basah, bener-bener becek pun juga nggak apa-apa. Ini ada berapa ini ada lagi teman-teman. Cuma yang pasti ini kalau sedikit ada pertumbuhan gulma ya, langsung kita cabuti aja. Kita ucapkan selamat sore buat teman-teman
Itu aja ya teman-teman ya. Dan ini juga tumbuh teman-teman. Ini anunya siapa, Mbak Sur ini. Wis gitu aja. Ini kan kemarin bikin apa, ini kan tonggak, ini kan jenis singkong ya, singkong yang diambil itunya loh teman-teman, diambil daunnya untuk dibuat lauk atau dibuat sayur gitu ya. Langsung tumbuh ini tunas ya. Lumayan berapa hari ya kemarin Mbak Sur nanam itu, jaraknya mungkin ada sekitar 3 hari mungkin ya. Mungkin ditanam Senin ya, hari Senin sore sudah tumbuh. Yang ini belum. Nah di sini tahu-tahu juga ada tunas cabai teman-teman. Apa kemarin ya? Oh iya yang kemarin ini ya. Ini terpantau sehat. Kira ya wis, kita cek langsung, kita gas ya. Bismillah, kita siram-siram aja sambil ini bakar-bakar sampah aja wis. Sekarang Kamis Wage 4, Kamis itu 8 ya, iya 8 sama 4, 12. 8 Kamis. Iya 12. Wis, kita nggak tahu nanti bikin materi apa ya. Kamis pagi berarti besok Jumat Kliwon gitu ya. Habis pagi kan Kliwon ya. Kok bisa sih Jumat Kliwon? Ya teman-teman ya, kadang-kali lupa sesuai urutan dalam kalender Jawa ya. Berarti sekarang sudah masuk Jumat Kliwon. Teman-teman ya, segini aja. Nanti tak itu juga lupa rek. Ininya tak geser aja wis. Belum tak air tinggikan ya. Apanya? Tripodnya. Ya mohon dimaklumi ya, karena memang nggak ada moderatornya. Wah juga bawa ini teman-teman. Mohon maaf, kita nggak kepikiran ngopi. Pagi tadi udah ngopi. Dibuatkan susu sama Mbak Eli. Kita nggak di endorse tapi dikasih temennya ya, mungkin karena kapan hari kan diapresiasi itu gambar. Irma itu kan bikin gambaran poster ya buat anak ini, adik kelasnya, dimintain tolong sama ibunya melalui perantaranya Mbak Eli. Jadi semacam dikasih reward loh gitu, dibelikan susu 1 renceng ya, susu anak-anak gitu, susu Hilo. Hilo daripada gak keminum ya Pak air minum. Kita ambil air dari sini aja. Keinjek lagi. Air nggak pakai ini teman-teman ya, mohon maaf ya, nggak nyebur. Nah, cabenya ya alhamdulillah ya. Katanya Pak air melorot teman-teman. Kita tinggikan dulu aja wis. Selamat pagi, selamat sore Mas Bakso, Mas Ucok. Waduh, nah ini kok tanya ini, nggak tahu Pak R bukan itu mungkin Bang Ucok salah
salah tempat ya, salah nyari referensi. Loh, alah melorot deh. Terere. Oh, alah ini miring. Sip, kita benerin dulu. Tereret, tereret. Kalau nggak nyebur itu gak enak, tak nyebur aja wis temen. Sip, tak lepas sandal dulu. Kita mau guyur-guyur ya. Masalahnya di sini tuh kalau cuci kaki tuh agak jauh ke rumah Bakung. Sebenarnya ada keran, cuma punya Mas nggak enak. Kita yang merasa nggak enak dan tahu diri ya. Mau tak bikinkan sumur di sini teman-teman ya, dilubangi gitu ya, dibuatkan semacam kawah kecil gitu ya. Air kan otomatis nanti akan nampung di satu titik, mungkin di situ. Nanti takutnya kalau pas banjir itu teman-teman, ada kalanya orang kan lupa ya, air juga mungkin lupa, takutnya keblowok terus. Kita guyur. Shot. Kita basahi sampai becek guys. Ini ya singkongnya Mbak Sur ini. Serai merahnya belum kelihatan tumbuh, mungkin dalam proses ini ya, akarnya dalam proses pembaruan. Ihir. Maunya kita pakai cara barbar teman-teman, langsung diguyur gitu, diguyur secara ini ya, tapi kak segini aja. Nah ini banyak cabai yang di sini, awas jangan tertutup.
re 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 re. Awas. Di sini ada bayam, bayamnya juga kita kasih air aja. Siapa tahu besok tumbuh ya. Di sini kan kemarin endapan sekam barkannya kan banyak, tinggal dilarutkan air aja. Pasti akan ada bibit yang akan tumbuh, nggak tahu bibit apa. Ini kita siramkan ke tanaman kelengkeng ya, sama rambutan. Suki duit. Oh gini aja wis, tak geser ke sini kameranya, kita ambil air dari sisi sebelah barat kebunnya Budi dia. Kita langsung lempar gitu aja ya. Kita izin bismillah ngambil airnya. Oke. Kena air yuk kameraku. Oh no itu. Kok bisa sih? Gak siap mereka.
ono durinya teman-teman. Waduh, nah teman-teman ya, tahu-tahu kakinya Wahir kena duri, jadi agak sobek. Wahir izin sebentar ya, mau ngambil ini betadin.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, tadi sempat sobek ini, kena luka gores. Goresnya itu lebar, mungkin sekitar 3 cm ya. Jadi kelihatan serat dagingnya kelihatan putih gitu. Udah wire tutup ini seharusnya harus dijahit teman-teman. Jadi pas ketika naik tadi ya, nggak tahu kakinya wire ketinggalan nyerempet kayak semacam duri ya, perih. Kok tahu-tahu tak angkat itu, yo sudah robek. Jadi kayak sayatan gitu ya, harusnya dijahit biar selaput kulit ari yang paling luar kan mengatup dulu, ngunci, baru nanti proses apa kayak biasanya saya tahu nih Wahid itu kalau luka robek itu memang harus dijahit, atau paling tidak itu harus ditutup gini ya, ditahan apa gitu, selotip pokoknya, kan sel darah putihnya keluar biasanya, campur darah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, berarti ada sesuatu ini juga mungkin sebagai peringatan, maksudnya itu berhati-hati gitu ya, harus berhati-hati. Di sini kan tergolong ini juga teman-teman, banyak duri pohon bambu ya, jarang mungkin ya, jarang dibersihkan. Alhamdulillah tadi sudah selesai teman ya, kita guyur jadi agak basah dan ini hawanya juga sejuk. Halo teman-teman, non sewu ya, lo tak ini tak, jadi lukanya di sini. Untung nggak pas ini ya, nggak pas urat apa ini pembuluh darahnya. Mungkin kalau kena pembuluh darahnya kan darahnya kadang nggak berhenti. Nanti kita ini aja, biasanya penanganan pertama kalau luka robek itu memang seharusnya dijahit. Kalau kuat sakit bisa wis apa ya, kan dibius ya, dikasih injeksi pati rasa biasanya di sisi sini, terus dijahit pakai benang. Udah itu cukup ampuh itu. Nanti proses pemulihannya kan metabolisme tubuh yang mengatur. Air sambi ini juga ya teman-teman, kita masuk bahas weton teman-teman, wes wage kemis itu 8 ya, wage itu 4 12. Kalau biasanya wage itu diidentikan dengan ndang age-age, berarti orang tergesa-gesa kan gitu ya. Orang Jawa tapi ya, istilahnya wage itu kan ndang age-age ya. Tergantung sugesti juga lewat antara percaya dan tidak, tapi kadang-kala setiap peristiwa yang terjadi itu kembalinya itu bukan ke wetonnya ya, kembali ke diri kita, berarti diri kita harus sedikit waspada dan kurang berhati-hati gitu aja. Jadi disangkanya malah menyembah apa menyembah hari, indah, bukan itu arahnya ya. Jadi setiap hari kan itu tetap ada ininya juga ya, ada powerlingnya, hari demi hari itu tetap buat pribadinya orangnya ya. Dikembalikan lagi ke diri sendiri. Ya tetap melibatkan semua peristiwa dan tragedi itu kan ya, irji'ila aerobiki, irji'ila berarti kan kembali. Jadi sewaktu-waktu dalam perjalanan apapun, ada kalanya bukan nyebut ya, eling kan, berarti eling sama yang Maha Kuasa. Jadi bukan nyebut, berarti mengingat. Nah, mengingat setiap apa yang healing, berarti healing kan berarti arahnya kan tidak berhenti, tidak henti-hentinya untuk mengingat Sang Maha Kuasa kan gitu ya. Sih teman-teman, tak sambil bakar ini ya teman-teman, bakar sampah. Kita arahkan ke sini aja kameranya, atau ke sini aja wis. Nah, Kamis 12 Kemis legi, kemis manis ya, manis.
Tadi juga WR sempat ini ada beberapa FYP ya yang arahnya ke literatur sama agama. Siapa sih ini beliaunya ini? Orang mungkin daerah Jawa Barat sana ya. Siapa? Bapak atau kita sebut aja Romo, Romo Saipul siapa gitu loh. Orangnya juga sedikit mungkin banyak paham tentang kajian hakikat, itu banyak paham. Oh, pasti lupa WR itu rek. Mungkin yang di live streaming kan sama Mas Pandemi Sentrum ini kalau tidak salah. WR itu ingat suaranya ya, suara orang ini, terus tahu-tahu ada di FYP ini WR. Jadi Mas Pandemi Sentrum kan seringkali juga ini ya bikin streaming, tapi backgroundnya kosong, cuma audionya aja yang keluar. Tak buka ya teman-teman ya. Bismillah. Dan pokoknya kamu sudah dinas. Nun sewu kita sebut nama ya. Nama beliau Romo Saiful Karim, panggil aja Romo. Orangnya juga mau dibilang itu bapak-bapak kan hakikat itu ya. Kita panggil Romo soalnya kok. Oh iya. Saya iya boleh nyebut nama teman-teman ya, enggak apa-apa wis. Babakannya mungkin sudah hampir ke bab ini ya. Ke sifat 20 ya soalnya. Wis, sifat 20 antara boleh dibeberkan, boleh disimpan ya aslinya. Kalau dalam kondisi kayak gini, kondisi keadaannya kayak gini tuh terus nggak ada lagi yang harus dipegang kecuali sifat 20 ya. Wis itu. Cuma untuk bolehkah di apa istilahnya itu disebarluaskan secara bukan di majelis khusus ya. Terus tiba-tiba di itu ya tapi privasi nggak apa-apa sih, tergantung beliaunya, kalau berkenan ya nggak apa-apa. Cuma kadang-kala kajiannya sifatnya bab-babakan tinggi itu takutnya itu apa sih, takutnya itu terjadi pergesekan ya. Namanya pemahaman syariat sama hakikat itu bedanya nanti pendewasaan yang menerima sebuah itu tadi, informasi tadi itu. Karena ya nggak bisa dibilang remeh, pemahaman hakikat itu juga mungkin ya untuk orang-orang yang benar-benar terpilih lewat akhir bilangnya. Kita sambil nyambi ini Mbak Eliana, babakan sifat 20, sifat wajib Tuhan. Nah itu ya WS juga suka sebenarnya. Kalau belum tahu wujudnya kok bahas bab lain, sifat lanjutannya kan banyak ya, ada sekitar 19 lagi. 20 itu sifat paling utama kan, sifat nomor 1 kan wujud. Kalau itu babnya ke ini teman-teman apa, wahdatul wujud ya. Itu nggak boleh di sebenarnya kan nggak boleh disebarluaskan kecuali dalam majelis khusus. Tapi kalau memang loh ya, memang harus benar-benar. Dan itu sebenarnya kan nun sewu ada semacam dibaiat dulu. Takutnya tadi ya, ketika suatu informasi disampaikan oleh guru A menyampaikan sebuah informasi materinya A, ketika disampaikan ke halayak umum atau paling enggak itu murid A, itu mungkin diterima oleh si halayak umum tadi bukan A utuh, jadinya mungkin A kecil atau A dalam tanda petik, dalam tanda kurung gitu ya. Karena pemahaman itu penting teman-teman ya, terutama kalau sudah menginjak usia 40 itu itu kita umpama seorang laki-laki sebagai imam itu memang kuat, harus dipertajam spiritual rohaninya. Kalau seumpama punya istri
istrinya di bab syariatnya, laki-lakinya di bab hakikatnya, atau paling enggak itu babakan-babakan atau pembahasan yang sifatnya itu untuk rohani ya, untuk rohani. Mengapa ya kalau dikembalikan lagi, kenapa harus laki-laki sebagai tameng paling utama dalam suatu kehidupan rumah tangga terutama ya. Nanti kalau keduanya beriringan gitu kan, sufia itu akan muncul. Kenapa dianjurkan menikah? Andai kata pun nggak menikah nggak apa-apa, harus istilahnya hidup menyendiri, nyowong ya. Itu juga ada pencapaiannya nanti kalau bisa sampai mentok. Mutmainahnya bangun, enggak apa-apa, memutuskan diri atau menyegerakan diri hidup menyepi, menjadi seorang resi lah kasarannya ya. Itu kan di apa pujian Gus Dur kan ada ya, ake kang apa lah itu, jangan terjebak di syariat bloko. Itu maksudnya kita diharuskan mencari syariat, tapi juga kalau cukup di busana aja, kalau apa di bab lain, di bab yang paling daging itu ya perlu. Itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Syariat itu ya bagus, hakikat itu ya bagus, namanya keutuhan itu ya. Kalau ada yang ngaji bab hakikat tok tapi syariatnya enggak punya pegangan, ya sama aja kayak itu temen-temen. Apa ibaratkan sebuah pisang itu nggak bisa, buah pisang nggak bisa dianggap satu bentuk buah kalau tidak ada kulitnya kan gitu ya. Sama tidak bisa disebut pisang kalau tidak ada kulitnya, tidak bisa disebut pisang juga kalau tidak ada isinya kan gitu ya. Dan itu luas teman-teman, harus selain diimbangi harus dengan mau rekoso tadi, pengetahuan itu harus dibimbing paling tidak oleh seorang guru atau mursyid. Dan biasanya jalur hakikat itu harus dibaiat dulu, karena ada ritualnya juga terkait sumpah, bukan sumpah kepada gurunya ya, sumpah kepada dirinya sendiri, mau nggak menjalani itu sebagai bentuk dharma sini. Orang yang berada di level-level hakikat itu ya tetap mereka memiliki guru, nggak mungkin tidak memiliki guru. Romo yang mestinya ada, tapi sebagai privat ya mungkin dunia ya tidak gitu teman-teman ya. Ya alhamdulillah bagus kok Romo, literasinya bagus ya, juga baca dan sering nonton. Akhirnya setelah FYP tadi pas waktu zuhur tadi kan ya tak lihat, tak tonton ya beberapa kajian beliau, termasuk diantaranya kalau yang sempat bahas ini juga bab qada dan qadar sama takdir. Wair gak berani, karena kalau selagi kita masih hidup itu masih jauh ranahnya ya, karena belum dialami bahas takdir itu. Bahas qada dan qadar bisa wae anggap tak skip dulu itu, karena wae belum mencapai itu ya. Karena ya itu tadi, selagi kita masih punya anak, punya istri, kita tetap sebagai satu ini aja, satu kesatuan syariat. Kita itu makhluk syariat teman-teman. Kecuali kalau menginjak usia 50 itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, mungkin ya karena kondisi kesendirian, mungkin ditinggal istrinya meninggal. Nah itu mulai beranjak pemikiran itu harus paling tidak itu dibekali ya. Nah, itu akan kita tersisih, terasing menjadi makhluk individu mendekati usia 50 terutama. Tapi selagi punya anak, tanggung jawab paling dipermudah itu tadi ya. Kenapa ya wis semua itu memang ada urutannya teman-teman. Kita dipermudah dengan menikah itu, akhirnya kita beribadah pun tidak serta-merta sendirian karena ada pasangan yang membantu dorongan itu. Tetap dengan si laki-laki maupun suaminya itu harus ikhtiar, mau bekerja gak ndongotok ya. Tidak cukup sekedar berdoa. Ya laki-laki juga harus mau bekerja. Doanya bisa dianukan lewat istrinya melalui dorongan, munajat. Kan enak jadinya beriringan. Oh boy bro. Nah itu Romo Saiful Karim itu bagus.
Cuma ya jangan langsung ditelan teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih di mungkin babakannya syariat, mesti ujung-ujungnya nanti kan marah dongkol. Ah itu bab tersesat. Oh tidak tersesat itu. Jelas ada dasarnya itu, beliaunya itu. Ada. Mau dibilang sifat 20 itu kan sering ya di jam waktu kecil kita sering kan lihat tarkim model gitu di zaman dulu, tapi ya ujian semacam itu di musola-musola ada kok teman. Allah wujud itu ya. Ditambah kok mukhalafatul lil hadisi ya muhu binafsihi wadaniyah itu nanti itu yang itu ya terus kata jelas nama saja itu. Sifat 20 itu kalau itu harus dibimbing dengan seorang guru beneran teman-teman kalau bahas sifat itu ya. Bahas sifat 20 itu memang benar harus dicari guru-guru yang guru hakikat teman-teman, bukan guru syariat. Tentu biasanya juga nggak banyak mungkin pengikutnya atau muridnya itu bisa dibilang ganjil, bisa cuma 1 orang, bisa 3 orang, nggak beramai-ramai gitu, tidak. Setelah akhir kalau ngaji hakikat itu biasanya larinya ke lakon, jadi lelakon, ibarat kata lelakon perwayangan. Kalau ngajinya beres dan bisa paling enggak itu sampai katam ya. Katam dalam artian bukan katam ngajinya, katam sampai benar-benar mendekati sakaratul maut. Itu perilakunya mulai bergeser. Jadi ya perilaku Pandhawa 5 itu. Kalau dia bisa-bisa beres itu ya akan seperti itu lakunya. Tapi kalau nggak beres sih akhirnya larinya ke Kurowo ya. Insya Allah kita nggak nakut-nakuti, tapi memang benar-benar harus dicari guru yang benar-benar paham di bidangnya. Enggak itu loh, kok iso korek. Kak bismillah sih. Oh, ki anu nih, aku mau nggo korek iki ta. Nggo korek liyane Cik. Tuh. Bagus itu literasinya. Iya, aku gak iso rokokan kuliah. Kita sambil lagi ya. Kita bahas kemis wage aja. Kemis wage, nang age-age. Kemis itu manis, sebenarnya juga manis. Kemis itu bagus. Kemis itu orang yang kalau diperuntukkan dianalogikan semacam orang itu, kemis itu lain dari yang lain kan gitu ya. Ada bab-bab khusus memang teman-teman ya. Anggap aja dari 2 nabi itu kan yang pegang syariatnya kan Nabi Musa, yang pegang hakikatnya kan Nabi Khidir itu alaihi salam. Nah itu 2 bab itu ya sama-sama benar dalam koridor yang sesuai ya. Syariat ya benar di syariat, tapi nggak bisa ditubrukkan, nggak bisa ditumbukkan ya, maksudnya itu nggak bisa diadu, ada porsinya ya. Misalkan dalam bilangan kan sama-sama penjumlahan itu 10 ya, kalau di syariat mungkin 10 itu bisa 5 tambah 5, tapi kalau di hakikat itu bisa 2 tambah 8 kan gitu ya. 2 tambah 8 juga 10, nggak syariat 5 tambah 5 juga 10 kan gitu aja. Dengan cara yang mungkin dibilang agak aneh, tapi bukan aneh, cara pemahaman umum. Hakikat itu mau dibilang itu nyeleneh, tapi nyeleneh ada ilmunya teman-teman. Kita nggak bisa mengklaim, atau teman-teman mungkin bertemu orang gila di jalan. Mungkin secara syariat, oh itu najis lah. Saya ya kita kembali lagi bab syariat. Oh orang gila itu najis. Apakah seperti itu kan ya tidak. Dalam sudut pandang orang hakikat itu tidak. Terus orang hakikat itu misalkan kalau berpuasa ya, kalau berpuasa, ini ada air ya, ini belum waktunya untuk berbuka. Misalkan air ini berada di paling tidak 10 meter dari tangannya Pak Air. Dengan kita melihat terus orang hakikat itu, umpama aku minum air itu, hausku reda paling.
batin nutok puasanya batal. Wah, jadi nggak bisa disamakan sama orang syariat ya. Kena. Batin pun kalau orang hakikat itu seperti itu ya. Ada gelas di situ. Puasa tiba-tiba dengan memandangi tok gini, memandangi tok batin hatinya air itu kok seger banget. Itu wis batal puasanya. Orang hakikat itu seperti itu. Oh, lihat air dalam gelas itu seger sekali ya. Yang itu batal. Puasanya batal. Batal dalam artian nggak batal selama 3 hari. Batal dalam hitungan mengulang. Misalkan ya paling gamblang aja, misal puasa 40 hari. Umpama dia batin itu pas di hari ke-30 mau kurang 10 hari lagi ya. Ya batal. Batal itu harus segera dibatalkan. Harus ngulang dari itu lagi. Kalau misalkan targetnya dia atau nadarnya dia itu 1 bulan di bulan ini, berarti harus nunggu 1 tahun lagi untuk ketemu bulan itu kan gitu ya. Dan itu tepusnya mungkin tidak dalam bentuk makan, misalkan dalam puasa itu batal, tapi dia harus nebus dengan jariah lain. Mungkin dia tidak puasa bicara, gak ngomong, atau tidak makan benda-benda bernyawa, banyak bermacam-macam ya. Dan areanya tetap baik karena bukan selain irji ila robiki. Oh posisi tuh parek air itu ada ayatnya kok teman-teman. Man arafa nafsahu faqad arafa jahilu nafsahu ya. Siapa orang tahu, siapa orang yang tahu kebodohannya, berarti tahu akan dirinya kan gitu. Dan di syariat kan ada man arafa nafsahu faqad arafa robahu, itu kalau orang syariat. Tapi kalau orang hakikat itu man arafa nafsahu faqad arafa jahilu nafsahu. Orang yang tahu dirinya itu tahu akan kebodohannya, dia tidak akan mau bicara banyak. Ya, itu tadi ya kalau orang hakikat. Tapi itu tadi ada ya nggak salah juga, man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Siapa yang tahu kebodohannya dia akan tahu Tuhannya, kalau syariat kan gitu ya. Ini barangkali teman-teman pernah mendengar penggalan ayat berbunyi seperti itu. Man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Gimana ya, kayak ya babnya tinggi teman-teman. Siapa beliaunya itu Romo tadi ya, Saiful Karim. Dan orangnya tak delok iyo perawakannya memang Romo. Suka jas enak. Jadi jangan dipandang itunya dulu teman-teman ya, pahami betul. Kalau masih dalam angan-angan masih ada ketimpangan daya pikir atau itu ya, coba itu dulu, mundur itu diangan-angan dulu, tetap dipertimbangkan atau ditanyakan kepada itu yang lebih tahu. Kebenaran itu tidak mutlak untuk itu teman-teman. Kebenaran itu mutlak untuk diri kita sendiri. Kalau kita terapkan itu cocok ya wis kan gitu aja ya. Bagus, menurut Pak juga bagus. Bab ngaji sifat 20. Nah, sempat yang tadi juga masalah bab sholat itu, ketika membaca doa iftitah ya, doa iftitah kalau tidak salah kan ini wajah tuh. Jadi posisi sholat itu hadapkan wajahku sing seperti apa, hadapkan wajahku itu. Cuma akan skip itu juga, itu bab sholat nggak boleh itu. Melarang menyuruh orang sholat itu buat wahir itu haram, buat wahir itu nggak boleh kita menyuruh orang sholat. Sholat itu kan secara hubungan vertikal sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi yang berhak tahu itu orangnya sendiri sama Yang Maha Kuasa.
wajatu wajihia, wis disayangi. Dalam doa iftitah kan sudah ada doa lengkap itu ya, lengkap, udah lengkap. Kita sebenarnya dalam sholat itu juga bukan meminta ya, katanya Om Mbak Jambrong kemarin bukan meminta, karena kita sudah dicukupi semua oleh Yang Maha Kuasa. Itu apa aja itu dicukupi. Hubungan berinteraksi itulah dengan sesama itu yang sebenarnya yang paling disukai kan gitu. Bukan kita itu tegak lurus ke Yang Maha Kuasa, itu ada waktunya sendiri, di saat teman-teman sendiri yang hening. Ketika kita lepas dalam kondisi tidak melakukan ibadah spiritual, ya kita tetap hubungannya kan hukum Islamiyah ya, baik kepada sesama itu termasuk murah senyum. Bukan kok kita tegak dengan pemahaman kita, tidak. Dan itu malah paling ya nggak boleh teman, nggak boleh memaksakan pendapat atau mematahkan keyakinan orang lain gitu, itu juga nggak boleh. Itu tadi loh teman ya, 10 itu kan bisa didapatkan dari penjumlahan 5 tambah 5 bagi yang syariat. Nah itu juga baik, 5 tambah 5 tetap 10, dibagikan juga baik. 2 dapat untuk dapat nilai 10 kan bisa berbagai cara, bisa 2 ditambah 8, 7 ditambah 3 kan gitu ya. Kalau sudah bahas doa iftitah itu jeru teman-teman, artinya pemahamannya benar, karena sudah disebutkan ya yang dari awal, inna sholati, di urutan pertama itu inna sholati wanusuki. Sholat sama ibadah itu beda. Sholatku ibadahku, bukan sholatku pertama, ibadahku itu masuk ibadah dengan sesama, itu ibadah juga. Kita memberi senyum ke orang. Cuma kan kenapa kok ditanya yang paling awal itu sholatnya kan gitu ya. Itu juga sempat WR juga mengalami kebimbangan. Jadi cuma mengurai itu tadi ya, mengurai ayat itu tok loh. Inna sholati 1, wanusuki, wamah yaya wamamati, 4 perkara ya. Jadi yang paling ditanya awal, ditanya ketika mungkin ya wis kita bahasnya itu ya, umpama kalau meninggal itu ya, yang paling ditanyakan sholatnya dulu. Kan jelas di sholatnya apa, sholatnya, kedua ibadahnya, wamah yaya wamamati, semua sudah dijaga sama Yang Maha Kuasa. Cuma ya ada benarnya juga, ngaji bab 20 itu kalau agak mendalam teman-teman ya. Nah udah tahu namanya tapi kan nggak tahu bentuk datnya. Nah bentuk dat itu dipelajari dari bab hakikat. Ini benar-benar butuh guru teman ya. Mesti ada yang ini berusaha mencekal, itu sesat karena babnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ada rek ngawur. Kan di sifatnya kan sudah ada sifat wajibnya Maha Kuasa kan nomor 1 wujud. Nah itu dicari kayak air ya. Nah, dalam satu bejana isinya air, kita kasih cotton bed kapas itu, larinya juga kan kerasa itu ya, raroso apa roso. Wah itu benar-benar butuh pengetahuan spiritual teman, butuh sangat. Dari ketiga kecerdasan kemarin itu tuh, kapan kecerdasan spiritual itu selain kita peroleh dari pengalaman dan jeripaya selama menjalani proses hidup, itu kita tetap butuh bantuan guru. Nah itu paling dibilang riskan juga gitu. Di zaman-zaman serba digitalisasi itu kita nggak boleh serampangan dan sembrono mencari guru. Karena dunia sudah tua teman ya. Fitnah maupun hasad itu banyak dalam bentuk konten-konten ini juga, dalam konten-konten yang istilahnya menyaru ya. Jadi seolah-olah itu baik, ternyata itu mempelesetkan kita, membuat kita tergelincir. Itu betapa sulitnya pokoknya. Nabi Musa kan bilang mencari gurunya, betapa sulitnya mencari guru. Hanya untuk tanya babakan khusus yang mungkin pernah teman-teman ketahui ya. Nabi Musa kan berguru ke Nabi Khidir itu kan nggak lulus itu. Dari 3 atau 4 perkara ya. Itu juga kan nggak boleh bertanya Nabi Musa itu.
Ketika Nabi Musa membunuh Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu kan nggak baik, balita nggak bersalah kok. Dalam peraturannya ketika mau diajak kan Nabi Musa kan diweling ya, jangan bertanya. Nanti kalau setelah tugasnya Nabi Khidir tuntas baru dijelaskan. Itu sering ngotot. Nabi Musa itu kan sering ngeyel. Loh, belum pas waktu menaiki perahu yang perahunya dilubangi pakai apa gitu sama Nabi Khidir. Itu kan Nabi Musa kan panik, takut perahunya tenggelam. Nah, itu sudah kena 2 kali sanksi. Terus membangun rumah di sebuah gitu loh ya. Rumah itu reot, dibangun lagi. Nah, Nabi Musa itu berkelit lagi, mencoba membantah lagi dengan argumen ya. Dengan argumen. Rumah itu loh nggak ada penghuninya kok dibangun lagi. Udah Musa, kamu nggak tahu, kamu jangan itu aja. Ini sudah 3 kali, akhirnya ya wis nggak lulus ujian bab hakikat kan ya manusia. Cuma ya tetap sebagai nabi yang ulul asmi, yaitu tadi tetap dihormati. Nabi Musa kan juga khawatir ya mendengar setiap firman Tuhan ya, firman Allah. Jadi pas pada proses terjadi peristiwa itu kan ya Nabi Musa nun sewu kan sempat sombong. Siapa sih yang paling cedek kalau jenengan Gusti kan? Gak ada lagi kalau aku kan Nabi Musa kan bicara seperti itu. Terus sama yang Maha Kuasa disuruh itu ke Selat Bahrain itu ya, di Laut Merah itu nggak salah, sambil membawa bekal ikan. Kurang lebih ceritanya juga seperti itu. Jadi awak itu sempat guyunya kok gumun, tapi yang tidak apa-apa ya, peristiwa itu ya dimaklumi. Betapa suloyonya ya, mengeluh Nabi Musa itu, betapa sulitnya mencari guru. Ya berhubung karena Nabi Musa ya ulul asmi rek. Nah, kenapa Nabi Khidir gak dijadikan ulul asmi? Wah ya ndak tahu ya Pak. Wes. Aduh, kayak barang-barang seperti ini ya, kita ngelihat api itu kan sebenarnya juga proses belajar teman-teman. Teman-teman bisa menganalisa sifat api itu kayak apa. Kayak gini ya, berkobar terus. Mau ditiup apa dia kan nggak mau tunduk ya, ya kayak gitu. Penjiwaan sifat dan karakter iblis kan ya kayak gini. Jadi semua itu proses itu di dunia itu kita disuruh belajar teman-teman aslinya. Dan tidak boleh disalahkan juga sang iblis itu. Kita hidupnya lebih lama dia ya. Lebih lama iblis, pengetahuannya juga jauh lebih tinggi. Cuma dari iblis kan kita dapat kompensasi ya. Nah, iblis itu kan nggak mau menggoda orang-orang yang soleh. Nggak mau menggoda khusus untuk yang orang ikhlas tok, gak wani iblis. Ikhlas ini apa ya, dicari lagi pengetahuan ikhlas itu apa. Iblis ini malah suka menggoda orang-orang yang berilmu teman-teman, yang pengetahuannya tinggi lah, yang berusaha naik ke paling ujung ya pengetahuan hakikat. Nah, hati-hati juga. Ada yang namanya hakikat khoyali ya. Biasanya di situ iblis itu akan menggoda kamu, kepin tahu tak? Nah, akan semakin digiring sama iblis itu. Kamu kepin tahu beneran tak? Kursinya misalkan, arsinya yang Maha Kuasa itu kayak gimana kan? Misalkan ya. Kalau ada pemikiran itu langsung dialihkan aja. Nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak Barseso ya temennya. Mungkin teman-teman juga tahu cerita Barseso itu kan dikutip dari cerita Israiliyat ya. Dan Israiliyat itu juga dibilang bukan sebuah
Kan ada di penjelasannya Romo itu. Romo tadi yang Israeli itu, jangan-jangan kita juga Nusantara dulunya buka istilahnya kan nenek moyang paling tua. Gitu ya. Kembali ya. Mm-mm. Kenapa kok Nusantara dulu orangnya cerdas-cerdas ya? Bikin alat musik aja mungkin di luar negeri kan baru pertama di Indonesia di Nusantara bikin alat musik dari logam kayak gamelan. Kan teknologi dan kemajuan belum ada di waktu itu ya teman-teman. Mungkin loh ya. Bagaimana peradaban mereka, peradaban Nusantara itu jauh lebih berkembang. Dan jangan-jangan lagi Pak Eri juga sempat punya asumsi. Teman-teman kita mungkin yang di Sunda itu jangan-jangan dulu itu sebuah negara atau sebuah peradaban yang tiba-tiba tenggelam ya di gunung apa itu, lupa tuh Pak Eri. Ada itu ya, termasuk ya di Sunda itu. Yang Indonesia kita sebut beliaunya juga sudah meninggal, siapa? Lord Rangga itu. Tiba-tiba Lord Rangga kan dulunya orang mengira itu apa sih? Disangka orang nggak jelas, ternyata banyak yang terbukti ya. Jangan-jangan Jawa Barat itu dulunya mungkin sebuah peradaban dan mungkin lebih maju. Pokoknya Nusantara temen ya. Pahariangan itu apa artinya? Dijelaskan juga sama Romo. Bagus, makanya literasi seperti itu penting teman-teman ya. Di tahun-tahun kayak gini. Di tahun-tahun dimana agama itu dijual belikan, dijual dengan ayat-ayat yang sangat murah, kita akhirnya mau untuk belajar sejarah. Kita itu sebenarnya Nusantara itu dulunya seperti apa? Nah gitu. Biar kita nggak dibodohi sama digitalisasi dan AI ya. Kita kembali ke AI boleh. Banyak yang dibelokkan ya sejarah oleh AI itu. Juga kan sebenarnya juga belajar. Tapi belajarnya nggak mungkin bisa menelisik lebih dalam kecuali dari kita sendiri ya. Kita belajarnya dari leluhur kita, dari sejarah nenek moyang, itu perlu digali lagi teman-teman di tahun ini. Makanya mengangkat tema budaya itu penting, mengangkat tema kesederhanaan itu penting. Karena dari kesederhanaan dan hal-hal kecil itu sebenarnya kita itu berproses, kita bermula dari situ. Abaikan dulu masalah apa ini, perintis dan praktek itu apa itu gak penting itu. perintis dari dulu zaman kita juga sudah ada, cuma enggak ya kayak ini aja ya. Leluhur kita dan moyang-moyang kita kan ya jauh lebih perintis karena babat alas kan, istilah orang Jawa kan babat alas ya, babat alas. Tahun ini tiba-tiba ada yang bilang perintis kan ya itu ketawa Pak Her. Nenek moyang kita juga nggak perintis dulunya, sebelum kemerdekaan, sebelum negara ini juga Nusantara dunia kan dalam bentuk kerajaan terbagi di beberapa bentuk kepulauan ya. Pendahulu kita juga perintis hitungannya. Agak sore teman-teman ya. Semoga sedikit banyak ada ini juga, ada wawasan yang tersirat. Nah sudah nggak perih, nanti Pak Air buka ini ya lukanya, robek kayak nggak apa-apa. Kurang hati-hati. Semoga besok tetap bisa dibuat jinjit ya, buat senam lintingkung. Nah senam lintingkung ini sebenarnya selain dia ini ya, ternyata setelah Pak Air dikasih nyari informasi itu juga pemulihan ya, pemulihan secara medis, karena ada senam peremajaan banyak itu ternyata juga arahnya ke situ teman-teman, kebabakan kesempurnaan ternyata, tapi dalam versi Cina ya. Nenek moyang orang Cina dulu hidup itu cara sehatnya gimana, ada istilah aliran tenaga Qi itu apa. Secara Islam kan ya tetap ini di daerah area Baitul Muqaddas ini ya, karena disitulah letak sistem semesta tubuh itu di sini pancernya.
Sama di Cina juga, dan sama-sama bagus kok teman-teman. Cuma kita itu jangan apatis, jangan menilai suatu ya, kalau tidak semata-mata nggak benar itu tidak sesuai dengan pemahaman kita terus nganggapnya dianggap tersesat, itu pikiran yang menurut Wahai Indonesia udah angkal itu ya, nggak boleh itu sebenarnya. Agamamu tapi saudaraku kan itu, agamamu tapi kamu tetap saudaraku kan gitu ya, baik itu yang Hindu, Nasrani, Wahir. Soalnya kita lahir di tanah dan langit yang sama kan, di Nusantara. Sudah itu aja, nggak ada di negara lain yang kayak di Indonesia itu, nggak ada teman-teman. Dari berbagai agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tok ini kan banyak, dan alhamdulillah kan ya rukun. Itu terdengar sayup-sayup ini ya, Tarkim. Wahir mau geser, Wahir juga mau pamit. Kurang lebihnya Wahir mohon maaf, barangkali ada salah-salah kata, Wahir akan geser. Kita ucapkan alhamdulillah dulu, izin tadi ya, mungkin ya sudah izin tadi teman-teman ya, pas ngambil air di situ kan ya izin Pak, tahu-tahu kegores. Oh ya sudah, berarti ya izin salah aja ya, tetap salah, kita juga nggak hati-hati di sini teman-teman tadi. Oh iya, ada ini ya, ada duri pohon bambu kebeler tadi ya. Tahu-tahu kok perih, terus Wahir angkat kakinya udah berdarah dan sobek. Wah nggak apa-apa sih teman-teman, kita cek barangkali ada yang ketinggalan. Kita geser ke dapur. Wah, digawain Mbak Eli kabeh. Semoga besok nyerinya agak reda teman-teman ya. Gak enak kalau buat jinjit, ini buat jalan kaki aja agak sedikit perih. Nanti perbanyak tak buka, tak kasih betadin lagi aja. Waktu berjalan 1 jam 10 menit. Jam menunjukkan pukul 5 kurang 5. Ya udah gitu aja Wahir. Akhiri dulu live streaming kita di hari Kamis Wage tanggal 31 ya Juli. Sebagai penutup bulan, kita besok sudah berganti bulan ke Agustus. Dari Wahir itu ada kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.